Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi di webinar masterclass dari Miracle Instinct Teknologi atau Insting. Nah, jadi jangan masuk ke financial market terutama saham ataupun kripto tanpa paham hal ini dulu, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena 9 dari 10 orang gagal di financial market kan hal ini. Apa aja itu kita akan bahas dan kulas di sini dan kita akan bahas nanti solusinya apa nih setelah kita tahu ternyata memang ini yang membuat 9 orang gagal di financial market saham ataupun kripto ataupun financial market yang lain. Nah, ini kita Beggars Playbook di sini teknik gitu ya untuk saham beggar karena kita di pasar market juga tidak sekedar cuan, kita adalah wealth creation tujuannya ya gimana kita bisa menggandakan uang ataupun mencapai kekayaan atau financial freedom berdasarkan cara kerja dari financial market itu sendiri. Nah, disclaimer dulu bahwa materi kita di sini adalah sharing dan pengalaman pribadi dan praktek pribadi dari kita, tim dari Insting, saya sendiri, dan tim-tim yang lain. Kita membangun tools ini dan kita akan sharing hal-hal yang tadi kita ulas. Kenapa sih 9 dari 10 gagal di financial market itu dari pengalaman kita pribadi dan kita combine dengan ilmu kita di financial engineering, ilmu kita di IT, ilmu kita di psikologi dan semua itu yang kita combine menjadi pendekatan wealth engineering di sini ya. Jadi dan ini karena ini juga instrumen investasi dan segala risiko investasi itu dan karena yang melakukan tombol buy dan jual itu adalah kita sendiri, jadi kita segala bentuk kerugian itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing ya. Nah, ini kita dari Insting, PT Miracle Instinct Teknologi. Jadi kita punya misi You Are Your Family Fund Manager. Dalam misi kita itu adalah membantu para pelaku pasar modal khususnya ataupun kripto untuk sukses di bisnis perdagangan financial market menggunakan logik seorang market maker. Oke, teman-teman siap ya? Boleh sambil minum dulu. Suaranya kecil ya? Suara harusnya itu udah nggak kecil lagi ya. Oke. Nah, ini kita bahas tadi di belakang. Jangan masuk ke financial market tanpa paham hal ini dulu ya. Ini ada kita bilang 3 sets dan 3 fundamental. Jadi 3 sets itu adalah mindset, skill set, dan tool set gitu ya. Nah, kita akan jelasin satu-satu. Mindset mindset di sini itu salah satu yang harus kita pahamin itu adalah bahwa saya di pasar modal ataupun di financial market itu mindset kita itu adalah tidak boleh yang namanya kita langsung jalan cepat kaya karena tidak ada sesuatu itu yang instan atau sebegitu cepatnya gitu. Bahkan mie instan aja tidak begitu cepat gitu ya. Masih ada kita sampai 3 menit nunggu gitu ya. Jadi mindsetnya itu dulu. Itu mindset yang banyak teman-teman itu gue ke pasar modal ya udah gue langsung kaya tahun depan itu tuh nggak benar itu ya. Nah kemudian ada skill set ini karena pasar modal atau financial market itu industri itu ada orang berbisnis di sana, ada kita tuh harus ada knowledge-nya, ada skill-nya, ada akumennya gitu. Jadi teman-teman itu jangan ngira kalau ke pasar modal gitu aja gitu. Ya udah tinggal beli. Apalagi yang di zaman sekarang itu udah zaman yang teknologi ya. Udah banyak sekali orang memakai berbagai teknologi di industri ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya financial market itu ataupun stock market gitu ya, itu adalah industri. Begitu kita masuk ke industri itu ada ilmunya, ada knowledge-nya gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada skill-nya, itu yang kita bangun gitu. Kemudian ada toolset. Toolset itu adalah alat yang kita pakai. Karena misalkan kita mau berbisnis apa gitu, misalkan mau bisnis F&B kita misalkan kafe, toolsnya itu kan misal ada mesin kopi itu kan, ada toolsnya gitu dan banyak ada yang lain-lain gitu ya. Dan karena ini juga industri,
dan kita harus ukur gitu, berarti harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya itulah yang kita katakan toolset. Kita harus ada pakai alatnya apa nih gitu biar kita bagus di sini gitu ya. Nah, itu penting. Nah, ini semua itu berkaitan. Di awal-awal kita mungkin akan banyak di mindset seperti itu ya. Kemudian nanti seiring waktu itu akan bergulir ke skill set dan tool set gitu ya. Tapi semuanya itu along the way perjalanannya. Ketiga ini kita harus miliki dan kita harus asah terus. Kenapa? Karena apalagi financial market itu adalah dinamis ya, sangat dinamis, dan ini samalah sama sektor atau industri lain akan ada perkembangan-perkembangan. Makanya kita juga harus tetap jadi pembelajar. Mindsetnya itu adalah mindset pembelajar ya, continuous learning gitu ya. Kemudian di atas skillnya, kemudian toolsetnya apa nih yang paling bagus nih gitu. Kalau misalkan kita pakai toolset yang klasik, misalkan candlestick, itu sekarang udah sangat susah untuk pakai itu gitu ya di zaman yang sangat teknologi sekarang gitu ya. Nanti along the way juga di webinar ini kita akan bahas juga yang tiga ini. Kita maju dulu. Dan ini juga yang diperhatikan adalah, nah ini yang penting nih. Sebenarnya kalau teman-teman itu bicara soal fundamental itu biasanya ya, yang ada di top of mind dari teman-teman itu kan biasanya fundamental itu adalah financial kuantitinya ataupun laporan keuangannya, PBV-nya berapa, PI-nya berapa gitu ya, market cap-nya berapa. Nah, itu sebenarnya itu adalah hanya bagian dari fundamental aset atau fundamental dari sahamnya atau kriptonya. Nah, di sini sebenarnya itu ada 3 fundamental yang harus teman-teman kuasain ataupun harus secara berkala itu harus dipahamin ya atau dipelajari. Yang pertama itu adalah fundamental market. Nah, fundamental market di sini itu adalah, itu kita belajar tentang mekanisme market ya, mekanisme dari market pasar modal itu sendiri. Sebenarnya gimana mekanisme dari financial market? Kalau di sini sekarang stock market gitu ya. Nah, gimana sih mekanismenya? Nah, gitu ya. Kemudian ada fundamental aset. Nah, disinilah di fundamental aset inilah kita tahu, misalkan nih kita di saham, saham itu apa sih gitu ya, kripto itu apa sih, forex itu apa sih. Kemudian nanti setelah kita tahu itu, kemudian kita belajar yang namanya misalkan nih saham, saham BBCA, saham perbankan, fundamentalnya apa, kita masuk ke LK, kita masuk ke financial kuantitinya gitu ya, dan fundamental. Dan yang ketiga itu adalah fundamental diri. Nah, ini nih biasanya teman-teman itu banyak penghalangnya itu ada di fundamental diri. Teman-teman itu tidak mengenal diri sendiri, gitu ya. Tidak mengenal diri sendiri, ikut-ikut orang. Nah, itu bagian dari fundamental diri, FOMO gitu ya. Nah, itu juga kalau teman-teman tidak mengenal fundamental diri sendiri gitu ya. Nah, ini yang tiga ini nanti akan kita bahas lagi di belakang, tapi teman-teman harus mengetahui ini dulu ya. Fundamental market itu apa, fundamental aset. Nah, misalkan nih di kita di saham, di kripto, dan fundamental diri itu gimana, diri saya itu gimana sih, misalkan gitu ya. Misalkan saya enak gak nih, tenang gak nih perasaan gue kalau gue masuk, gue beli sahamnya itu 10 juta gitu ya, sedangkan semua keuangan dari tabungan gue tuh gue pakai 10 juta. Nah gitu. Nah itu fundamental diri gitu ya. Nah itu dan psikologi lah biasanya di sini. Dan psikologi ini adalah you must earn it. Teman-teman harus by experience gitu ya. Jadi nggak bisa saya ajarin teman-teman mengenai fundamental diri ini. Ini adalah area di mana teman-teman harus belajar sendiri gitu ya. Makanya tadi kita di belakang sebelum ini kan ada 3 sets, termasuk juga yang kita bilang itu mindsetnya harus adalah mindset continuous learning, pembelajar terus gitu, karena diri kita juga berkembang gitu ya. Semakin lama kita di bursa saham atau bursa kripto, kita kan tambah ilmunya, fundamental dirinya semakin kokoh gitu ya, pengetahuan marketnya semakin naik gitu. Nah itu akan bergulir terus nih yang 3 ini. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materinya nih. Ini tadi ingat ada 3 sets, ada mindset, ada skill set, kemudian ada tool set. Kemudian ada fundamental yang harus kita ketahui, fundamental pribadi, fundamental marketnya, mekanisme market
dari aset yang kita mau beli itu gimana, kemudian ada fundamental dari emitennya atau asetnya gitu. Oke ya. Oke, kita masuk ke materinya teman-teman. Oke, teman-teman kita masuk ke materi ya. Jadi toolsnya kita buat namanya adalah iTradeX. Singkatan dari I itu insting, trade itu ya trading atau trade lah gitu ya. X itu dari kata multiply. Jadi karena kita objektifnya itu adalah kita mau memultiplekan atau multiply dari aset kita atau uang kita lah gitu. Makanya kita punya moto di sini adalah go where cuan goes gitu ya. Jadi kita nggak ada idealisme di pasar itu. Oh, gue nggak mau saham Bakri. Oh, gue nggak mau saham ini. Gue nggak mau aset ini, enggak. Tapi selama yang mana menghasilkan cuan ya kita ikutin gitu ya. Asalkan kita udah pahamin tadi tuh gitu ya, yang ada yang tiga fundamental tadi. Nah, jadi buat siapa sih tools ini yang kita bawa ini? Jadi teman-teman, ini sebenarnya buat semua pelaku pasar, baik itu investor, swinger, atau yang swing trader gitu, ataupun trader. Banyak orang bilang, saya nggak butuh investor-investor nih biasanya nih, yang bilang, saya nggak butuh nih alat di pasar modal gitu, karena saya ya udah simply beli tiap bulan, kemudian saya suka saham BBCA, ya udah gue beli aja BBCA. Nah sekarang lihat nih BBCA turun terus gitu kan, sedangkan yang lain naik. Nah, gimana perasaannya gitu ya, gimana tujuan goalsnya gimana, sedangkan goals kita itu tadi kan mau wealth creation, kemudian goals kita juga mau jadi another source of income gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu semua orang pelaku market itu ya harus punya yang tiga tadi. Mindsetnya udah bener nih investor nih gitu ya, skill setnya juga mungkin udah bener nih. Misalkan dia beli bertahap, dia pelajarin, misalkan saham BBCA itu apa gitu, bagus gak masa depannya gitu ya. Tapi masih kurang satu tool set, yaitu tadi. Itu yang tiga set itu harus dimiliki. Biar apa? Biar bagus, biar sesuai goalsnya gitu. Jangan sampai kejadian sekarang, nanti kita cek BBCA. Jangan sampai beli BBCA di 8.000 selama setahun di 8.000 terus gitu ya. Nah, itu kita kan akan kehilangan sebenarnya dari segi bisnis atau dari segi hitungan finansial kita rugi karena ada apa ada loss juga sebenarnya, loss opportunity loss. Kalau misalkan kita gunakan modal yang sama ke bisnis yang lain atau bahkan ke deposito, kita udah dapat cuan walaupun sedikit. Atau ke saham lain kita udah cuan banyak gitu. Hanya karena kita nggak punya set yang ketiga tadi, tool set itu. Nah itu yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi banyak teman-teman investor itu juga mindsetnya itu juga belum benar gitu ya. Dikiranya itu ya udah gue simply beli dan hold forever gitu ya tanpa gue lihat gitu. Nah ini yang mau kita coba uh, ini lagi apa bedah lagi di sini biar teman-teman juga mindsetnya juga semakin kebuka ya. Ternyata ini adalah industri dan ada perlu yang tiga sets tadi dan perlu juga kita untuk fundamental yang tadi. Jadi semua pelaku market itu harus memiliki itu dan itu juga kenapa kita buat di sini itu siapa yang mau cuan di market gitu ya. Semua juga mau cuan kan, baik investor, swinger, trader juga mau cuan dong pasti gitu ya. Nah makanya kita buat bantu nih kita maju nih ke publik nih ke pasar nih untuk menghadirkan your intelligent market assistant ya dan yang namanya tadi iTradeX ini. Nah ini visi kita teman-teman, jadi you are your family fund manager, jadi kita punya impian gitu ya agar setiap keluarga ada satu aja anggota keluarga yang bisa jadi fund manager keluarganya gitu ya, yang ngelola dana keluarga ke instrumen investasi high growth return ya. Tujuannya ya apa ya? Untuk for better financial condition, for better family life gitu ya. Apalagi sekarang di Indonesia atau umumnya di emerging market itu potensi di pasar modal itu sangat tinggi gitu ya. Tapi karena literacy untuk wealth creation dari teman-teman di emerging market ataupun di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu masih kurang, akhirnya yang menguasai wealth creation itu adalah orang-orang yang sudah kaya gitu. Nah, ini yang mau kita
coba jembatani, kita mau democratize gitu ya, didemokratisasikan lah gitu. Jadi ilmu-ilmu yang biasanya hanya dipakai atau dimiliki oleh kelompok menengah ke atas ataupun konglo-konglo gitu ya. Ini yang mau kita juga share ke teman-teman hari ini gitu ya. Nah, value proposition kita di sini, kita nggak cuman kasih pundasi ya dalam gimana melakukan investing ataupun trading gitu ya, tapi kita juga memberikan toolset yang tadi yang udah konsisten profit, sustainable, itu yang penting ya. Kalau misalkan teman-teman itu hari ini cuan, terus besok itu nggak cuan, besok itu stres, nah itu kan belum proven ya. Makanya juga toolset kita ini kita udah 5 tahun kita kembangin, kita pakai dulu sendiri dengan metode kita selalu update, selalu kita uji, kita backtest sampai baru di 2025 ini kita maju ke teman-teman karena kita udah proven sustainable. Bahkan ketika IISG juga waktu 2021 gitu ya atau 2022 itu turun, atau bahkan kemarin itu di bulan Mei turun ya di 2025, tapi kita masih cuan konsisten gitu ya. Nah ini nih, jadi kalau misalkan kita zoom in lagi, apa sih sebenarnya yang terjadi di pasar modal dan kenapa banyak orang itu uh, salah langkah gitu ya? Kenapa banyak orang, 9 dari 10 orang di pasar modal itu berakhir gagal ataupun hasil yang tidak baik itu karena ini. Jadi ada ini ya di gambar ini ada data, ada analitik, ada decision. Nah, semua informasi yang teman-teman dapatkan di pasar modal, baik misalkan ada news, ada pom-pom, ada public expose, apalagi sekarang teman-teman mungkin banyak mengikuti grup-grup saham, mengikuti grup misalkan sosmed-sosmed orang-orang yang feed-nya tentang pasar modal atau financial market, itu semuanya data. Jadi semua data itu adalah data. Nah, banyak teman-teman itu tanpa melakukan analisa langsung mengambil keputusan. Keputusan di pasar modal itu kan either kita jual, beli, atau enggak sama sekali gitu ya. Nah, teman-teman itu tanpa melakukan analisis itu langsung ngambil keputusan. Nah, disitulah letak masalahnya tuh di situ. Akhirnya ada FOMO lah, ada fear lah, panic selling. Kayak kemarin karena ada di Jakarta lagi demo ya, teman-teman yang hari Senin, Selasa itu langsung panik selling gitu ya, padahal langsung mantul. Nah, kita di grup kita bilang jangan panik. Karena apa? Karena kita ngelihat dari ketiga fundamentalnya tadi, ada fundamental market, fundamental emiten, dan fundamental diri kita juga sendiri, itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Dan kita menganalisanya itu dengan toolset kita. Setelah kita analisa ternyata tidak apa-apa, ya udah kita malah ketika orang fear gitu ya. Nah, malah kita buy gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada toolset itu mindset kita akan terganggu kan, atau skill set kita juga akan terganggu. Makanya ketiga sets yang di depan tadi itu saling bertautan dan along the way itu akan saling berhubungan dan berkembang gitu. Nah ini, jadi iTradeX itu kita udah combine dengan ilmu-ilmu yang udah proven, ilmu-ilmu kita yang udah kita backtest di market ya, dan kita sebagai engineering itu kita sebutkan diri kita juga sebagai well engineer, namanya engineer itu kita ada yang namanya seperti ini ya. Jadi kita buatkan SOP, ada SOP-nya nanti saya setelah ini ada. Kemudian juga satu lembar ini aja nih. Jadi satu lembar ini aja kita udah harusnya bisa memahami gitu ya. Jadi toolset kita juga kita buat dengan machine learning ya, yang sekarang kita pakai statistik dan kita pakai machine learning, kita pakai 3. Kenapa kita pakai 3? Sebenarnya kita dalam 5 tahun ini kita menguji, kita pakai satu gimana gitu ya, dari jutaan data yang ada di bursa pasar modal ataupun financial market itu ternyata satu nggak bisa. Kemudian kita coba 2, kemudian kita coba 3, kita coba 4, sempat kita coba 4, ternyata 3 ada sudah cukup. Makanya kita pertahankan sampai sekarang 3 machine learning seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca ini ya,
atau nanti kita di belakang juga sekalian kita backtest toolsnya atau kita trial toolsnya nanti kita bahas yang ini juga. Nah ini SOP-nya, jadi kita buat SOP biar apa? Biar teman-teman itu belajarnya bisa fokus ke SOP gitu ya. Jadi apapun itu yang terjadi di market, kita ngikutin SOP aja gitu ya. Nah di sini kenapa kita buat, nah ini nih kalau kita bagi ya, ada market condition dan our action. Nah market condition inilah yang kita analisis. Tadi kan ada data, semua data yang ada di market itu, kemudian kita menganalisa itu semua, yang kita analisa itu adalah market condition, karena semua data yang ada di market itu udah terrefleksi di market conditionnya, gitu ya. Nah, setelah kita ketahui market conditionnya, baru kita ke our action. Nah, inilah yang dibantu untuk menganalisis market conditionnya itu dengan iTradex itu yang kita masukkan ke SOP iTradex ini. Nah, di sini kita market condition itu kita bagi dua, daily dan weekly. Kenapa? Karena ini pengalaman kita juga, karena big money ataupun bandar itu bergeraknya itu adalah daily dan weekly. Nah, ingat teman-teman ya, fundamental mekanisme dari fundamental market itu adalah auction mechanism. Jadi di mana pemodal yang besar, di mana ada fund masuk yang besar, maka arah market itu akan dibawa ke sana gitu. Jadi sebenarnya itu bursa saham itu merefleksikan kondisi big money, bukan kondisi ekonomi gitu ya. Ada hubungannya tapi seperti inilah seperti tuan dengan seorang anjingnya gitu. Jadi dia anjingnya itu akan jalan ke sana kemari walaupun tuannya itu jalan lurus gitu ya. Nah, seperti itulah. Ingat ya teman-teman ya, jadi financial market itu merefleksikan posisi dari big money, bukan kondisi ekonomi gitu ya. Nah, disitulah big money atau big fund itulah yang menggerakkan market itu. Dia yang menjadi geraknya gimana, dia yang mengkondisikan market itu gitu ya. Makanya itu yang kita analisis di sini. Nah, kalau nanti kita cek ya dengan toolsnya, kalau market kondisinya daily bagus, weekly bagus, baru kita actionnya seperti apa. Nah, di sini ada, nanti teman-teman bisa baca juga. Oke. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nah, tampilan dari iTradex kita ini seperti ini. Jadi sekarang yang kita pakai itu platformnya di Telegram. Kenapa kita pakai Telegram? Karena di Telegram itu paling enak sekarang gitu. Jadi mirip kayak text messaging ya. Jadi teman-teman itu bisa akses dimanapun, kapanpun, dan sangat fleksibel lah, sangat enak lah gitu. Misalkan teman-teman lagi rehat meeting atau teman-teman lagi nunggu ojol, itu ya, karena kita pada umumnya megang HP terus kan. Jadi simply kita kayak HP aja gitu. Dibanding harus buka apps. Nah, kalau buka apps itu kan dia butuh network yang besar, kemudian juga harus banyak fitur-fitur juga yang uh, harus jadi ikut terbuka gitu ya. Nah, di sini kita pertahankan di Telegram itu karena pengalaman saya juga sendiri ya. Waktu saya keliling Indonesia dan keliling dunia, waktu saya juga adventure di Latin Amerika, juga susah kan, tapi ketika saya di bus, ketika saya lagi nongkrong di kafe, bahkan ketika saya juga lagi di adventure di Amazon, waktu sinyalnya kecil banget gitu ya, itu masih bisa, WA aja saya susah gitu. Nah, Telegram bisa gitu. Nah, ini saya pikir ya udah berarti teman-teman ini sangat, ya udah kita ada dulu waktu itu kita mau kembangkan ke apps gitu ya. Tapi kita pikir belum waktunya nih, belum use case-nya nih gitu. Nanti teman-teman yang saya juga background-nya dari tambang, teman-teman yang lagi di tambang gimana nanti susah sinyal di sana gitu kan. Makanya kita tetap maintain di Telegram seperti ini teman-teman. Dan sebenarnya itu machine learning itu nggak harus sebenarnya machine learning itu ya dia itu nggak harus tampil seperti ini. Jadi tapi kita ngelihatnya dari pengalaman saya, kalau kita kan makhluk visual ya. Kalau kita ngelihat visualnya itu nggak ada, kita jadi kurang yakin ya nggak. Misalkan nih, yang muncul itu hanya saham BBCA beli, saham BBCA buy, saham BBCA beli. Nah kayak gitu kan bingung ya. Nah makanya kita
buatkan itu pakai indikator seperti ini. Biar apa? Biar kita bisa ngelihat lebih komprehensif dan kita juga bisa ngelihat dan kita bisa mengukur posisi kita terhadap posisi market. Nah, ini penting ya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi tadi kita bahas kalau ada 3 machine learning di toolsnya gitu. Nah, ini contohnya ini Pani waktu di 2024 ya, contohnya dulu ya. Ini jadi machine learning kita ada 3. Yang pertama itu adalah yang panah-panah ini, ada panah putih, ada panah kuning. Nah, panah kuning jadi machine learning pertama itu tujuannya itu adalah untuk menghitung probability di market, karena market itu kan auction mechanism. Jadi ada probabilitas, ada yang beli, ada yang jual, seberapa besar yang beli, seberapa besar yang jual, itu semua probability ya. Nah, itu yang diukur sama machine learning pertama. Nah, ini ada 2, yang putih sama yang kuning. Kalau yang putih itu probability to entry, yang kuning itu probability to exit. Ada 2 jenis juga nih, ada yang hollow, ada yang solid. Yang solid itu yang putih tebal ini ya. Nah, kalau dia masih hollow, kosong gitu, berarti probability-nya itu masih kecil. Kalau dia solid, probability-nya itu udah gede. Jadi kalau dia putih, berarti putih solid, berarti probability to entry udah gede. Kalau sebaliknya, kalau yang kuning, probability to exit-nya udah gede. Nah, itu meselari yang pertama. Kemudian meselari yang kedua, ini garis seperti EMA ini, tapi bukan EMA, hitungannya beda. Nah, ini garis yang agak tebal nih. Lihat ya kursor saya ya, yang agak tebal. Nah, dia menghitung continuity dari momentum. Jadi momentum itu kan selama momentumnya itu ada, dia akan hukum fisika pertama ya. Jadi selama momentum itu ke arah yang satu, dia akan ngikutin terus sampai ada energi yang lebih gede menghentikannya gitu. Nah, ini prinsipnya sama lah. Jadi momentum itu, jadi kita simply ngelihat machine learning 2 ini adalah dia kalau ke atas artinya momentumnya naik, saham itu akan naik. Kalau dia ke samping berarti momentumnya itu udah reda atau udah habis. Bisa, nah kalau dia turun gitu berarti momentumnya itu akan turun gitu ya. Nah, ini machine learning kedua yang itu. Machine learning ketiga ini yang di bawah. Yang mirip kayak MA, banyak orang bilang MA tapi bukan MA ya. Bukan MACD, tapi bukan MACD. Nah, ini tujuannya itu adalah untuk mengklasifikasikan dari market makernya atau big money-nya. Dia lagi akumulasi ataupun dia lagi distribusi gitu. Nah, di sini ada bar, ada garis. Kalau ada warna hijau, ada warna merah. Kalau bar hijau artinya dia jadi akumulasi itu juga ada 2 aksi ya, akumulasi markup, akumulasi markdown. Distribusi juga ada 2, distribusi markup, distribusi markdown. Nah, jadi sebenarnya rumit ya, complicated sebenarnya apa yang terjadi mekanisme dari pasar modal itu sebenarnya complicated, tapi kita sederhanakan dengan bantuan machine learning di sini. Nah, kalau dia ada bar hijau, garis hijau, artinya bandarnya itu lagi akumulasi markup. Kalau dia bar hijau, garis merah, akumulasi markdown. Kalau dia merah seperti ini, bar merah, garis merah, distribusi markdown. Kalau dia bar merah, garis hijau, distribusi markup. Nah, ya, itu gimana sih aplikasinya? Mari kita baca ya. Jadi teman-teman itu, begitu ada data tadi, misalkan nih, gue mau beli saham BBCA gitu ya. Kemudian, atau kita beli Pani, misalkan nih gue mau beli Pani dalam case ini dulu ya gitu ya. Nah, berarti kita kan kalau mau masuk ke pasar saham itu atau ke financial market itu, either kita beli, jual, ataupun kita ngamatin atau wait and see gitu ya. Nah, baru kita lihat nih, kalau kita mau entry, tujuan kita ke market itu adalah untuk mau entry, berarti yang kita lihat itu adalah 321. 321, misalnya 321. Kalau kita mau exit, kebalikannya 1, 2, 3. Nah, di sini kita buatkan juga multi time frame, weekly, daily, 1 hour sama 15 minutes. Kenapa? Karena ini dari pengalaman kita ya. Dari semua time frame inilah sebenarnya itu market bekerja gitu. Jadi kita ngelihatnya itu adalah semua time frame ini, karena apalagi time frame yang di bawah market condition ya, bandar atau big money itu adalah bergerak di daily dan weekly gitu. Jadi kita lihat semua time frame-nya. Ngebaca machine learning-nya di semua time frame itu adalah sama. Jadi kita baca yang tadi, cara bacanya itu adalah itu tadi, kalau kita mau entry
3, 2, 1, kalau exit 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kita akan dalami lagi, nanti case-nya itu di study case ya, kita akan lihat. Nah, jadi iTrade X ini juga bisa langsung dipakai nih pertama kali saham listing begitu ada transaksi bisa udah langsung pakai. Jadi ada beberapa tools itu nunggu 2 minggu, nunggu 1 bulan gitu ya. Jadi ini langsung bisa pakai. Nah, jadi yang trader ataupun investor atau semua pelaku pasar modal atau financial market itu wajib pantau itu adalah iTrade X-nya dan sahamnya. Apalagi yang sekarang itu kita udah enak ya dengan kemajuan teknologi kapanpun dimanapun kita udah bisa untuk ngecek dari asetnya. Jadi tidak ada sebenarnya alasan buat teman-teman itu tidak bisa mengakses dari financial market dan bagus di financial market. Nah, ini beberapa performa kita dari 2024 juga akan kita spill. Ini ya, di Januari. Nah, ini nah, karena financial market itu adalah ini ya begitu dinamisnya dan ada risiko pasti ada gitu ya. Maka semua itu beresiko ya, tapi resiko itu akan semakin berkurang kalau kita knowledge-nya itu uh, semakin tinggi. Karena pengertian dari risk itu kan not knowing what you do gitu ya. Sama kayak misalkan orang yang benerin sutet itu kita akan bilang itu beresiko. Tapi buat mereka yang udah ahli di sana, itu nggak beresiko lagi. Karena apa? Karena udah tahu knowledge-nya, udah ada skill-nya gitu ya. Nah, begitu juga kita di sini. Dan itu semua berlaku di setiap industri gitu. Teman-teman mau buka bisnis kafe, ya pasti kalau tidak punya ilmunya, tidak punya semuanya itu akan berisiko. Tapi bagi teman-teman yang punya ilmunya, itu resikonya along the way itu akan semakin kecil gitu ya. Nah, jadi di pasar modal juga seperti itu. Nah, di sini salah satu prinsip investasi atau prinsip ekonomi itu uh, selalu kita pakai ya karena industri dari pasar modal ini adalah sebagian dari industri, bagian dari ekonomi. Ya, ada yang namanya resiko, makanya yang pertama itu adalah kita harus gimana caranya itu adalah mengendalikan resiko. Dan yang paling utama dan pertama yang kita lakukan yang paling gampang itu adalah diversifikasi ya. Kalau teman-teman itu ada diversifikasi aset, misalkan beli emas, beli tanah, beli aset-aset yang lain, nah kita juga specifically juga di bursa saham juga kita harus yang namanya diversifikasi. Artinya jangan all in gitu ya. Nah, kita udah menghitung sebenarnya diversifikasi yang bagus untuk modal di bawah 1 miliar itu antara 8 sampai 10. Kita di beberapa workshop juga kita coba spill bahwasanya ada 8 resiko di bursa saham atau di financial market. Nah, itulah kenapa kita buatkan itu seminimal-minimalnya punya 8 atau 5 sampai 10 lah, pilihlah gitu. Kalau misalkan 5 juta, ya 5 saham lah, sejuta, sejuta, sejuta gitu. Dan belinya itu adalah diversifikasi merata gitu ya. Jadi misalkan kalau 5 modalnya 5 juta, sejuta, sejuta, sejuta. Jangan 1 3 juta, 1,5 juta, 1 5 juta. Nanti kalau misalkan yang modal gedenya itu turun, terus yang 500.000 tadi dia beggar sekalipun itu kan jadi ini ya apa namanya kena gerus. Jadi kita makanya di sini kita ini nih ada cost-nya ini ada biayanya itu sekitar 50 juta per saham. Jadi ketika misalkan nih ada 3 yang loss gitu ya, ada 12 ini ada 12% loss 5 jutaan, itu udah langsung ketutup nih total nih sekitar 10 juta lah ya. Itu udah satu yang cuan itu udah ketutup sama yang loss 3 gitu. Karena apa? Karena kita bagi merata. Coba misalkan kita asal-asalan nih. Kita misalkan ada 1 10 juta, ada 1 50 juta. Nah, yang loss ini yang kena 50 juta. Nah, itu kan jadi yang 10 juta itu naik 100% aja itu udah kegerus gitu ya. Jadi teman-teman itu salah satu yang utama dan pertama ya dipahami dulu. Ini bagian dari mindset nih sama skill set nih. Jadi diversifikasi merata tuh gitu ya. Caranya seperti ini. Nah, kemudian ini di Februari gitu ya. Pasti kita tuh di pasar modal itu nggak mungkin 100% lah cuan gitu ya. Tapi yang penting itu adalah kita ketika kita cuan, itu cuannya itu bisa menutupi
yang loss dengan cara yang tadi diversifikasi dan kita ngikutin toolsnya. Jadi ketika dia cuan, cuannya gede dan ketika lossnya kecil. Bahkan kalau ada kondisi-kondisi market ekstrim kayak ini ya, ada MPIC sampai 100%. Karena dulu ini ceritanya itu kita beli di sempat bagus gitu ya toolsnya ya, ke spotting bagus gitu ya, saham IPO dia ARA gitu, kita coba beli di ARA, ternyata itu di market closing itu langsung dihajar sama bandarnya sampai 3 hari berturut-turut nggak bisa keluar. Nah itulah ini yang terjadi ini nih sampai 100%. Tapi karena modal kita itu sama semua belinya, ini rugi 25 juta nih, itu ketutup sama satu doang nih, yang 38 juta ini, selebihnya jadi cuan. Nah ini contohnya gitu ya. Ya, itu contohnya teman-teman. Jadi eh, jangan sampai all in gitu ya. Dan ingat yang tadi. Dan karena tools kita itu udah proven, udah sustainable, atau kita ngikutin aja itu nanti akan statistiknya akan seperti ini, gitu ya. Nah ini juga di Maret gitu ya, cuman satu, lainnya bagus. Nah ini sampai beggar-beggar gitu ya. Nah ini jadi kita kenapa ini ada satu, terus kenapa di April ada tiga, kemudian ada empat gitu ya, karena kita juga nggak ngoyo di market. Kalau marketnya emang lagi bagus, fundamental marketnya bagus, fundamental emitennya juga bagus, kita juga lagi ada modal, fundamental diri kita juga lagi oke nih, kita nggak ada kebutuhan, kita udah saving, kita mau masuk ke market. Nah itu tuh sudah bagus, dan sesuai dengan marketnya juga ternyata setelah kita analisis tadi ya, pada bulan itu hanya ada tiga, ya udah kita masuk tiga. Makanya tadi di Februari ada sampai 20-an kan, karena market lagi bagus. Kemudian di Juni ini cuma 4, ya kita cuma 4 gitu. Jadi kita benar-benar ngikutin market aja gitu. Jadi kita nggak ngoyo di market. Nah ini di Juli ada 13 gitu ya, satu loss, lainnya cuan gitu ya. Nah ini dan kita itu simply ngikutin market aja. Nanti kita cek ya, sekalian kita study case ya. Ini beberapa. Nah ini juga nih, ada 4 loss, ada 4 cuan, tapi yang loss itu akan ketutup semua gitu, hanya dengan yang satu cuan aja gitu. Nah ini di September, ada di Oktober gitu ya, di November, Desember. Jadi di 2024 itu kita overall itu sampai 105% dengan setenang itu gitu. Istilahnya modal kita tuh bisa berlipat setenang itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa sambil kerja, bisa sambil jaga toko, bisa sambil profesional gitu ya. Jadi tidak mengganggu gitu. Jadi wealth creation itu benar-benar terdemokrasi gitu, semua orang bisa ngakses. Kalau selama ini kan orang mikirnya itu wealth creation di financial market itu hanya buat orang-orang yang jago finansial lah, atau punya tools lah, punya koneksi orang dalam di sekuritas lah. Nah sekarang udah enggak. Nah di Januari juga kayak gini nih, ada 11% gitu ya. Kemudian di Februari 23%, ada 25 trades seperti ini gitu ya. Nah di Maret ini kita nah ini ada kena banting, tiba-tiba kena banting juga, tapi akan ketutup gitu ya. Kita masih ada 8% gitu ya, lumayan lah ya sebulan gitu loh. Banding lu deposito itu berapa setahun? 45%. Kalau bisnis belum lagi lo stresnya segala macamnya, kalau di bisnis itu 10-15% aja udah enak, udah oke tuh gitu ya. Tapi kita di market hanya gitu aja istilahnya gitu ya, bisa 8% sebulan, bisa 5% lah gitu ya, bisa 21% kita di Mei, di Juni kita 38% gitu ya, banyak yang beggar-beggar ya di Juni ya, di Mei, Juni, Juli ya, banyak yang beggar ya, ada Toba, Karya, Mina, Laba, jadi ada Inet, Wafai, nah semua ini itu kita simply ngikutin aja gitu. Jadi kita nggak terlalu harus trading ataupun gimana gitu ya. Makanya juga teman-teman kalau lihat dari saham-saham kita di sini, itu saham-saham yang gede itu tidak kita beli bukan karena yang tadi yang kita bilang kita nggak suka BBCA terlalu gede, kita nggak suka BBRI terlalu gede, bukan, karena di bulan itu marketnya lagi nggak bagus, ngapain beli itu gitu. Market yang bagus itu adalah itu yang kita beli.
Makanya tadi kita bilang kita nggak ada idealisme apapun, yang mana cuan ke situlah kita masuk gitu ya. Ini di Agustus 31%, lumayan banyak karena ada 29 trades karena lagi atraktif waktu itu di Agustus ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi udah sangat enak gitu. Nah, ini beberapa, sorry, ini beberapa dari testimoni teman-teman. Dulunya dia rugi, kemudian setelah ikut kita gitu, udah bisa ngikutin market, tahu tadi market, tahu yang namanya fundamental market. Ternyata dia juga baru ngaku gitu, karena oh ternyata ada ya fundamental market ya gitu. Karena selama ini taunya itu fundamental emiten, sahamnya gimana. Kemudian udah beli aja gitu ya. Nah, ternyata itu salah. Nah, ini juga teman-teman ada beberapa gitu. Nah, kita langsung ke sesi live praktek ya. Kita coba lihat ya. Sekalian kita juga gimana cara ngebaca gitu ya. Ngebaca dari toolsnya gitu. Toolsnya sangat gampang sekali. Kita coba cek ya. Nah ini, jadi toolsnya itu nanti ada di platform, nanti teman-teman bisa trial gitu ya, dari tinggal telegramnya diaktifasi atau yang belum ada itu boleh di-download dulu, nanti akan kita pandu kalau mau coba trial. Jadi kita udah masuk ke grupnya ataupun ke botnya, tinggal start gitu ya. Tinggal di start, nanti di start di sini, ini ada komen-komen. Komen-komennya di sini ada beberapa charting dari iTrade-nya, tergantung dari preferensi teman-teman karena teman-teman di sini kan ada yang ada yang baru, ada yang udah lama, ada mungkin yang preferensinya itu di time frame 15 menit, ada 30 menit. Nah, itu kita coba akomodir. Tapi yang paling umum kita gunakan itu adalah cuma dua. Jadi cuman jadi slash MLX. Saya biasanya pakai ini karena saya sambil kerja, saya sambil running bisnis, saya nggak bisa hari-hari di ngelihat screen, ngelihat pasar modal ataupun kripto gitu ya. Jadi saya ngelihatnya MLX. MLX itu dia misalkan kita lihat BBCA ya. Coba, dari tadi kita ngomong BBCA, coba kita cek BBCA. Kemudian selain MLX itu ada namanya X. X itu mau ngeliat time frame yang lebih kecil. Misalkan kita mau zoom in data ataupun untuk ngebantu teman-teman yang mau trading gitu ya. Karena yang tadi kita coba bantu teman-teman semua pelaku pasar modal, kita agnostik ya. Jadi kita bantu semua pasar modal baik itu investor, baik itu trader, swinger. Nah, makanya kita juga buatkan ya ini X gitu ya. Jadi sebenarnya yang dua ini aja, yang lain-lain itu hanya tambahan. Dan di sini juga ada screening, kalau mau screening, tapi biasanya itu saya sendiri juga jarang pakai screening. Saya karena kita juga udah update di market gitu ya, teman-teman juga. Jadi kita simply ngikutin market, kita ikutin aja toolsnya, ikutin channel kita gitu ya. Daripada susah-susah screening, tapi kalau mau screening juga kita ada akomodir juga cara screeningnya seperti ini. Nah, coba kita lihat BBCA nih. Nah, kayak BBCA. Nah, BBCA mungkin teman-teman kemarin beli aja udah terlalu murah di 8.000. Nah, dibawa lagi ke 8.000, 7.000. Nah, gimana perasaannya? Happy nggak? Aman nggak perasaannya nih gitu ya? Nah, gitu. Jadi eh, teman-teman yang tadi hanya melihat dari fundamental emiten itu masih kurang. Hanya mengandalkan fundamental dari emiten itu masih kurang. Kita harus melihat fundamental dari marketnya. Apa yang terjadi di market, nah itulah istilahnya itu ya, bahasa gampangnya itu, gimana sih marketnya, gimana sih sekarang saham dari BBCA itu, nah ini nih, kita bisa ngelihat dari toolset kita, iTradeX ini. Nah ini yang terjadi di bursa saham BBCA sekarang. Nah, oke kita baca ya, kita baca kalau misalkan kita mau entry, tadi kita lihat, jadi kalau mau entry kita lihat di weekly, daily, zigzag gini ya, weekly, daily, kemudian hourly, kemudian 15 minutes gitu ya. Nah kalau kita mau exit kebalikannya,
Itu time frame-nya gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri, atas, zigzag gitu ya. Kemudian untuk ngebaca machine learning-nya tadi kalau kita tujuannya itu untuk entry 3, 2, 1. Nah, sekarang kita baca nih, gua mau masuk BBCA. Banyak berseliweran tuh beli BBCA gitu ya. Oh, itu kalau ada pom-pom, ada informasi, ada apalah yang teman-teman ketahui tentang saham BBCA atau saham-saham yang lain, jangan langsung beli. Keep dulu nih sebagai data dulu nih. Baru kita masuk ke tahap analisis tadi ya. Ingat ya yang di awal tadi ada data, analisis dulu, baru decision. Nah kita analisis dulu, analisisnya kita dibantu nih sama toolset kita, EtherX ini. Nah sekarang kita analisis BBCA ya. Nah kita analisis nih, machine learning 3 dulu yang di bawah dulu. Oh ternyata dia bar merah, garis merah, distribusi. Oh berarti cross gitu ya. Kemudian ML2 garis garis putih ini momentum, momentumnya masih ke bawah nih. Oh ternyata belum bisa nih BBCA nih, momentumnya belum ada gitu ya, berarti cross. Terus machine learning yang pertama, panah apa nih yang muncul nih? Oh ternyata kuning, belum ada muncul putih. Cross, berarti di weekly ketiga machine learning itu cross, 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 cross. Berarti jangan dulu gitu ya. Di daily gimana gitu? Baru kita zoom in data lagi ke daily. Sama caranya di ML3 dulu gitu ya. Nah, kita lihat ini distribusi bar merah semua nih, garis merah gitu, distribusi. Momentumnya juga masih ke bawah, belum. Kemudian ML1 juga masih kuning, belum muncul yang putih, berarti cross cross cross. Dari tadi sesuai SOP, market kondisi di weekly, daily nggak ada yang memenuhi. Berarti kita jangan langsung beli sampai BCA gitu ya. Banyak orang beli, ya kalau misalkan duitnya itu miliaran, 10 miliar, 100 miliar ya mereka akan bisa beli. Tapi kita yang duitnya pas-pasan gitu ya, di bawah 1 M itu masih pas-pasan lah ya. Itu kalau misalkan kita beli 8.000 gitu ya, kemudian eh, berminggu-minggu di situ atau turun lagi ke 7.500, kita nggak ada modal lagi nanti beli di 7.500. Ya kan? Jadi baiknya itu adalah kita kalau misalkan kita benar-benar suka nih sama BBCA, gue percaya banget nih fundamental BBCA, berarti fundamental emiten gue udah riset, berarti cek tiga fundamental tadi cek gitu ya. Kemudian fundamental diri juga, oh yakin nih gue BBCA wonderful stock nih, bakalan bagus nih buat anak cucu gue nih gitu ya. Ya udah berarti fundamentalnya udah cek. Nah fundamental marketnya nih diuji sekarang. Jangan sampai teman-teman nggak lihat fundamental market langsung main beli. Nanti di situ terus atau modalnya itu malah ketahan di situ gitu ya. Karena kenapa nggak beli ketika dia mau naik gitu kan? Itu kan lebih enak tuh gitu ya. Dan yang tadi syarat yang pertama dan utama jangan langsung semuanya beli BBCA, beli yang lain. Nah, kita split lah dana kita, modal kita ke saham yang lain. Nah, sahamnya gimana caranya? Ya cek yang tiga fundamental tadi. Mana nih fundamental yang bagus, kemudian fundamental marketnya gitu ya. Pokoknya itu harus dianalisis. Bahkan kita analisis diri sendiri juga untuk fundamental diri. Gua oke nggak beli ini ya. Karena gini, jangan sampai investasi Anda atau Anda beli sesuatu saham itu malah mempengaruhi emosi. Jadi nggak tenang gitu loh. Apa-apa jadi kepikiran, sampai ke toilet aja itu harus ngeliatin gitu ya. Ada meeting penting sama klien itu nggak fokus karena ngeliatin saham. Gimana saham gue tadi? Nah, jangan, itu berarti fundamental pribadinya tuh lagi nggak oke tuh. Itu. Nah, yang ngecek oke apa enggak itu ya teman-teman gitu. Biasanya kalau all in fundamentalnya itu fundamental dirinya itu akan keganggu gitu ya. Tapi kalau kita diversifikasi tadi udah bagus dan kita udah cek tadi fundamental emitennya, fundamental marketnya, nah fundamental diri juga akan kelatih gitu ya. Nah ini teman-teman contohnya ya. Nah itu contohnya. Nah bacanya tuh simply kayak gitu aja nih gitu. Jadi yang tadi 3, 2, 1 kemudian weekly daily gitu ya. Gampang kan? Kemudian kalau mau yang zoom in lagi datanya pakai slash X kayak gini, itu untuk ngeliat time frame yang lebih kecil. Karena buat teman-teman yang trading atau yang mau duluan exit gitu ya, itu biasanya butuh time frame yang lebih kecil. Tapi teman-teman yang biasanya itu yang invest ataupun yang untuk swing tidak perlu ini. Saya jarang pakai ini.
Karena saya bekerja juga ya, maksudnya running bisnis sambil jalan-jalan juga gitu ya. Gitu ya. Misalkan kita cek lagi nih, misalkan apa nih saham yang lagi teman-teman lihat nih, misalkan saham eh, apa ada yang request nggak? Coba request. MKTR Mas yang lagi rame tuh sama RMKO kan sama tuh chartnya dia. MDKA misal ya. Kita ini kan apa namanya saham emas lagi oke kan? Nah, itu misalkan gini, kalau teman-teman itu misalkan TSM Bang. iya bentar ya. Eh, jadi yang tadi kan ada tiga fundamental tuh, ada fundamental emiten, fundamental market, dan fundamental eh, diri gitu ya. Nah, fundamental market itu dia beririsan dengan fundamental emiten. Yang mengirisnya itu adalah makro ekonomi atau makro condition. Kayak sekarang nih teman-teman mungkin ada pebisnis ataupun yang profesional ya, atau seringlah baca berita atau diskusi sama teman yang lain itu harga emas lagi naik, harga emas lagi ATH gitu ya. Nah, berarti berarti gimana nih potensi dari saham-saham emas gitu ya. Makanya kita cek saham-saham emas itu misalkan ada Antam, ada MDKA gitu ya. Coba kita lihat Antam deh, Antam nih yang paling populer ya. Antam nih saham emas. Nah, lihat nih, Antam itu kalau kita lihat, jadi kalau misalkan kita ngelihat nih, gue mau lihat saham Antam. Nah, lihat dulu yang tadi ya, ada SOP-nya itu, lihat weekly dulu. Apalagi teman-teman itu yang mau invest ataupun mau hold lama, nggak ada waktu ngelihat hari-hari atau tiap jam, itu lihat weekly-nya dulu. Weekly, daily, jadi zigzag gini ya, zigzag gini. Nah, ini Antam dulu di 1800-an, di sini kita rekom nih. Kita rekom nih di sini nih, di 1800-an sampai 2000 lah. Kenapa? Karena walaupun dia udah naik, dari sini kan naik nih. Tapi dia ketika di sini di 2000 kita lihat ingat ya, kalau mau entry berarti 321. Bar hijau, garis hijau akumulasi, kemudian ML2-nya dia naik, momentumnya lagi baru mau naik. Gitu ya. Kemudian ML1 juga muncul, berarti cek nih, cek semua 321 cek cek cek. Kemudian kalau kita lihat agak ke kiri sini ya, dia juga naik gitu ya. Makanya kita beli. Nah, ketika dia turun seperti ini kita bilang turun. Kita exit gitu ya. Kenapa? Karena kita ngikutin market. Nah, ini naik lagi gimana dong? Ya, market ya gitu ya. Kalau naik lagi ya kita masuk lagi. Gak ada masalah dibanding jangan terlalu pusing gitu. Maksudnya eh, kalau gitu gue hold gitu ya. Ya sekarang kita mikir gitu. Kalau dia turun lagi ke 2000 gimana gitu kan. Kayak misalkan kayak saham BBCA dia turun terus gimana gitu ya. Nah, itu yang kita antisipasi gitu. Jangan sampai kita kegerus gitu. Nah, kalau bagus lagi misalkan nih bagus lagi ketiga fundamental tadi, fundamental emitennya masih oke karena ada market emas di ATH terus, emas naik terus, kemudian fundamental emitennya Antam juga nge-create profit yang bagus, revenue yang naik gitu ya, emitennya fundamental emiten cek, fundamental marketnya kita analisis dengan toolset ini ternyata sesuai sama SOP kita tadi, cek, kemudian fundamental diri, gue mau masuk lagi nggak ya gitu ya, jangan sampai teman-teman itu terprovokasi gitu, misalkan udah beli antam tapi kita nggak tenang buat apa gitu ya, karena hati-hati teman-teman itu menerima saran ataupun jangan never trust anyone in market ya, karena biasanya teman-teman misalkan nih beli antam katanya gitu ya, tapi kita nggak tahu yang beli antam itu dia udah pegang dari 2000, udah pegang dari 1500. Ya dia ketika kita tanya dia kan bilang terus beli 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 sama waktu dulu beli Bitcoin gitu ya. Beli di di $110, $120 akan naik terus gitu ya. Ya dia udah beli dari 50.000, ya enak banget dia beli bilang beli beli beli. Kita baru mau masuk. Nah, gimana gitu kan, cek dulu dong. Tenang nggak hidup lo nanti kalau baru beli di 110.000 Bitcoin gitu ya. Atau Antam nih, mau beli lagi di 3.480, di 3.500, tenang nggak hidup lo kalau misalkan dia ke 2.500 lagi gitu ya. Nah itu hanya teman yang bisa jawab. Jangan kena provokasi orang. Misalkan nih kita kita bilang nih, beli aja Antam, emas naik terus gitu ya. Ya gue udah beli dari 2000, gue enak banget gitu ya. Tapi lu ya baru mau masuk gimana gitu ya. Nah,
Nah, harus dievaluasi yang tiga tadi gitu ya, marketnya gimana. Nah, kalau kita lihat dari segi market memang masih bagus karena sesuai tadi dengan SOP kita, SOP fundamental marketnya itu emang ML321 cek, di weekly, di daily dia cek gitu ya, ini 321 cek, ya kita bisa masuk. Nah, masuknya di mana? Nah, masuknya di mana kita bisa ngelihat time frame lebih kecil. Atau simplinya itu yang paling simple kalau di kita dan udah teruji ya. Kita tinggal antri di ML2-nya di sini. ML2 di daily. Kenapa daily? Karena pusat data di daily. Yang lain itu adalah time frame untuk ngebantu komprehensif dari analisa kita aja. Nah, misalkan kalau mau beli Antam lagi berarti antri di 3.280 atau di 3.300 lah gitu. Dan belinya bertahap. Dan jangan cuma beli Antam gitu ya. Nanti tiba-tiba ada apa namanya emas turun gitu ya, tiba-tiba emas turun 5%. Nah, Antam dibuka ARB itu pasti gitu kan. Nah, makanya tadi kita bilang jangan all in dan beli bertahap. Yang penting itu adalah kita tahu marketnya, kita tahu emitennya yang tiga fundamental tadi. Nah, kalau misalkan beli Antam di harga 3.480, nah karena dia momentumnya masih naik, karena bandar itu dia akan di apa berhari-hari atau berminggu-minggu ya, big money itu dia akan di sana terus nih sampai berhari-hari berminggu karena dia dia belinya itu kan ratusan ribu lot, jutaan lot, dia kan keluar pelan-pelan. Nah, kita retail model kecil itu bisa gampang keluar masuk itu. Nah, kita akan mengambil keuntungan dari situ. Jadi nanti dia akan kelihatan tuh di machine learning kita akan nge-spotting dia ketika daily-nya tuh bengkok. Nah, berarti kita udah bisa keluar atau kita ganti ke saham yang lain yang masih di bawah. Misalkan apa nih? Misalkan kita cek MDKA. Jadi saham-saham itu banyak juga. Jadi saham itu kan di beberapa sektor, misalkan sektor pertambangan ada banyak tuh, pertambangan dibagi lagi, ada pertambangan emas, pertambangan batu bara, pertambangan mineral gitu ya. Nah, sekarang yang lagi hype itu kan pertambangan emas karena harga emas global naik. Di sektor itu subsektor pertambangan emas juga banyak. Ada Antam, misalkan ada MDKA. Nah, kita lihat MDKA. Nah, kalau kita lihat MDKA, ingat kalau mau tujuan kita itu untuk entry, kita lihat di weekly dulu, weekly, daily, dan 321. Ingat ya, machine learning-nya ya, gampang ya. Nah, kalau kita lihat di weekly, nah 321 ini masih akumulasi. Kemudian ML2-nya juga masih kayak atas nih. Nih, ML2 ya kan nilainya di 2485, sedangkan close price-nya di 2550 gitu ya. Berarti lebih tinggi price-nya kan. Nah, berarti kita lihat arahnya deh gitu kan, arahnya ke atas. Kemudian muncul putih. Berarti cek nih, cek di ketiga machine learning di time frame weekly. Di daily juga ML3 gimana? Masih akumulasi. ML2-nya naik. Terus muncul lagi hari ini gitu ya putih. Berarti kita beli. Besok beli nih. Berarti ketika terpenuhi di weekly sama daily, berarti beli nih kita. Belinya di mana? Belinya di nilai ML2-nya nih 2533 sesuai praksi ya. Berarti 2530 30 gitu ya. Nanti bisa sesuaikan lah di bit ini ya. Nah, kita bisa antri di situ gitu. Nah, gitu. Jadi segampang itu sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya uh, banyak teman-teman itu kan gini ya. Ini saham MDKA gimana ya? Tadi kan ngomongnya, oke lah, gua tahu fundamental market MDKA gitu ya. Kemudian tadi kan kayaknya gua adalah budget gitu ya untuk beli MDKA. Misalkan gua adalah dana gua pokoknya pede nih untuk beli MDKA 5 juta gitu ya. Fundamental emitennya gue lihat di mana ya gitu ya. Nah, mau lihat fundamental emitennya ada dua. Bisa lihat di sekuritas teman-teman. Ada tuh kan apa namanya eh, udah banyak lah sekarang ya, mau di Stockbit ataupun di iPod atau di Mandiri Sekuritas itu ada laporan keuangannya kan, ada market cap-nya gimana, ini gimana. Nah, kita bantu sekarang dengan Ithert XGPT. Nah, kita lihat dulu ya Ithert XGPT ya. Jadi Ithert XGPT ini juga sebagai asisten kita 24/7 gitu ya untuk teman-teman itu ngebantu
menganalisa yang tadi, analisa market. Nanti kalau tadi mungkin teman-teman itu, waduh kayaknya cepat banget nih dia diajarinnya nih ngebaca iTrade-nya. Nah, itu ada nih asisten kita udah buat nih iTrade XGPT nih. Gini ya. Nanti di sini nih ada ketika ada start tadi, ini ada iTrade XGPT nih. Jadi ini diklik, nanti dia akan kebuka gitu ya. Nah, tinggal dikopikan ini dikopi nih eh, ininya, image-nya, ini di copy gitu ya, di copy, kemudian masuk ke yang tadi kita ngebuka iTrade XGPT-nya gitu ya. Nah, udah kelihatan ya iTrade XGPT ya. Baru kita paste, tunggu upload dulu, fully upload gitu ya. Terus kita prompt, tolong analisa saham ini gitu. Nah, nanti dia akan ngebantu teman-teman itu untuk menganalisa berdasarkan iTrade-X, berdasarkan metode kita. Jadi sama kayak temen itu nanya ke saya gitu. Misalkan nih, gimana gimana sih iTrade-X, gimana sih posisi, gue mau beli saham MDKA nih gitu ya. Gimana sih sahamnya gitu ya. Nah ini nih. Bahkan dia akan runut karena kita udah trading, udah training dia nih, dia berdasarkan struktur metode kita gitu. Nah kayak gini nih. Nah ini nih, mari kita analisa saham NDKA. Nah dikasih tahu nih, Merdeka Copper Gold berdasarkan chart yang Anda berikan dengan pendekatan iTrade-X, the four pillar atau iShield. Nah, ini nih analisanya gitu ya. Jadi kita sebenarnya itu dalam menganalisa dari iTrade-X ini kita ada the four pillars atau iShield namanya ya. Ada 4 pilar, ada fundamental valuation, ada technical price valuation. Mungkin tadi enggak kita spill. Nanti mungkin kalau di next workshop teman-teman Mas mau menggali lagi lebih banyak tentang 4 pilar ini boleh nanti ya. Tapi di sini juga akan GPT-nya itu akan membantu menyampaikan ke teman-teman itu sesuai dengan keempat pilar iShield itu. Nah, kayak gini. Fundamental valuation nih, MDK emiten tambang emas dan tembaga masih inline dengan tema komoditas global. Nah, kan dikasih tahu di sini kan, terutama jika harga emas atau tembaga bullish. Nah, industri ini sensitif terhadap harga komoditas dunia, gitu kan, dan kurs. Makanya tadi gue bilang, walaupun lu suka emas gitu ya, jangan langsung tiba-tiba lu main hajar aja all in di emas. Karena apa? Di sini dia dikasih tahu nih, sensitif terhadap harga komoditas. Makanya tadi gue bilang, kalau harga emas tiba-tiba itu turun 5%, nah semua saham pertambangan emas besok itu akan ARB. Gitu ya. Dan kurs juga, kalau misalkan kurs Indonesia itu malah ke 17.000, berarti saham pertambangan emas di Indonesia jadi nggak menarik. Orang akan ngelihat saham pertambangan di bursa US. Gitu ya. Nah ini dikasih tahu di sini kan, jelas nih. Dan secara valuasi nih, MDK dikenal growth stock dengan leverage tinggi sehingga butuh harga komoditas tinggi untuk sustain. Nah ini nih. Nah, jadi belajar kan teman-teman nih di sini. Jadi belajar fundamental marketnya, belajar fundamental emitennya, semua udah kita kasih toolsnya dengan komprehensif teman-teman ya. Nah ini ada technical price valuation gitu ya, ada crowd psychology gitu ya, ada yang tadi fundamental marketnya, ada time frame di sana, ada beberapa indikator yang kita tambahkan juga termasuk Bollinger, ada machine learning. Nah ini yang itu nanti dia akan bahas di sana gitu. Nah ini technical price valuation nomor 2. Kemudian ada transaction valuation nomor 3 gitu ya. Kemudian ada market maker yang tadi ada banyak panah kuning, ada akumulasi segala macam. Nah ini nih. Nah berarti yang tadi beli di 2.400 sampai 2.500 katanya kan. Nah kesimpulannya nih support kuat. Nah dikasih tahu nih kalau lu mau beli tadi kita bilang di nilai ML2 daily. Nah, di sini jelas nih 2420 sampai 2450. Nah, dikasih tahu nih gitu ya. Nah, udah enak nih teman-teman kan. Jadi tools kita udah kita kasih untuk ngebantu teman-teman itu untuk continuous learning tadi, untuk mengetahui tadi 3 fundamental tadi gitu ya. Rekomendasi sesuai dengan SOP iTrade ini bisa buy on weakness tadi ya, karena ketiga machine learning di semua time frame itu ngikutin gitu ya, kayak gini. Nah, ini udah enak nih. Kesimpulan nih, MDKA bagus untuk swing trading. Nah, gitu ya. Jadi kalau masuk MDKA jangan pula liatin tiap hari baru beli udah lihat. Nah,
itu masuk ke fundamental pribadi tadi. Tujuannya itu masuk ke MDKA itu buat apa? Apakah memang untuk trading kah atau memang mau swing kah atau mau invest, semi invest atau gimana? Nah, itu balik lagi pertanyaan ke diri sendiri. Dan kita udah bantu dengan toolset kita gitu. Dengan gampang aja. Jadi kayak cuman ini aja doh, udah. Jadi setiap ada eh, saham mau dibeli gitu ya, tadi cek ketiga fundamentalsnya termasuk fundamental pribadi gimana, mau ngapain, mau swing, mau trading. Kemudian fundamental emitennya dan bisa dibantu dengan Ether XGPT ini gitu ya, fundamental marketnya dibantu dengan tadi kita baca posisi dari saham itu gitu ya. Kayak gitu ya. Ya udah tinggal gini doang nih, enak nih gitu. Jadi gitu caranya teman-teman. Jadi sangat simple sekali, sangat enak sekali ya. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau ada yang tanya, ntar ya ngelihat. PTSN Mas, Sorry, apa? PTSN. PTSN. Coba ya kita lihat nih PTSN. PTSN ini nih misalkan nih orang pada bilang beli PTSN bagus, PTSN bagus. Nah, itu semua data ya. Jangan langsung beli karena orang yang beli PTSN mungkin udah beli dari bawah. Masa lo beli di atas harus lihat dulu kan PTSN. Nah, kita cek yang tiga fundamental tadi, fundamental market nih. Kita ngelihat dengan ITRX-nya gimana. Oh, ternyata PTSN itu kayak gini nih, fundamental kondisi marketnya dari PTSN itu seperti ini nih. Gitu ya. Jadi dia udah naik ternyata dari 200-an. Gitu. Tapi kalau kita lihat, gue mau masuk lagi masih oke nggak? Ya oke, karena apa? Karena terpenuhi ini. ML321 cek di weekly, ML321 di daily cek gitu ya. Nah, gue mau masuk nih, gue mau masuk. Nah, masuknya di mana? Ingat rumusnya, masuknya itu adalah di ML2 daily 450. Jangan terlalu FOMO. Jangan FOMO gitu ya, karena eh, saham itu naik turun ya, apalagi di bursa saham Indonesia, ketika dia naik terus itu akan diuma, tiba-tiba nanti dibanting lagi ke bawah gitu ya. Jangan langsung FOMO gitu ya. Kita ikutin aja rules-nya. Toh juga saham yang lain bagus, banyak kok yang bagus gitu ya. Ya udah, kita lihat nih, oh ternyata bagus nih gitu. Ya udah, ini saham PTSN sama apa ya? Gue baru dengar gitu ya. Kita bawa nih ke yang tadi kayak Ether XGPT. Kita copy ini ya tadi sama ya caranya ya. Kita copy chartnya, kemudian kita masukin ke Ether XGPT-nya tadi. Kemudian kita paste, kemudian kita promptnya sama. Tolong analisa saham ini. Kemudian kita tinggal tunggu tuh analisanya. Jadi ini sangat ngebantu gitu. Nanti dia dijelasin ini saham apa gitu kan. Kemudian kalau kita mungkin kalau misalkan teman-teman nanya ke kita dan kita lagi on market atau lagi pegang HP di Telegram, kita akan bantu teman-teman untuk nganalisa ya, untuk cara gimana sih ngebantu gimana sih baca ITRX-nya gitu ya. Tapi kadang kan waktu kita beda-beda nih. Makanya kita buat ITRX GPT ini sebagai asisten kita 24/7 kapanpun. Kapanpun teman-teman mau belajar iTrade, misalkan lagi banyak waktu, misalkan tengah malam, ya udah bisa langsung tengah malam juga gitu. Nah, dikasih tahu nih, gitu ya. PTSN itu apa sih gitu ya, fundamental valuation-nya. PTSN bergerak di sektor elektronik manufaktur. Nah, cukup relevan dengan tren hardware dan teknologi global. Lagi rame sekarang kan, pakai hardware, data center, segala macam. Pantesan naik. Nah, gitu kan. Nah, saham ini sering lapis kedua tuh, dijelasin juga sama dia nih, lapis kedua gitu kan. Dengan potensi spekulasi. Nah, di sini kita belajar lagi nih kita fundamental diri. Oh ternyata ini high risk, high return. Enak nggak gue ya kalau gue beli 10 juta, tenang nggak gue ya? Tapi gue pengen beli nih saham nih, fundamental valuation-nya cukup relevan nih dengan keadaan sekarang, makro sekarang. Yaudah gue beli 1 juta dulu deh, sambil belajar-belajar nih gue nih. Nah itu kan enak tuh kayak gitu. Nah itu fundamental diri tuh. Nah story jangka pendeknya dijelaskan kan, sedang ditopang sentimen tadi ada relevansinya ke makro. Nah, ada dibahas juga technical price-nya gimana gitu kan. Gitu. Ini Om Sigit boleh kalau mau nanya langsung.
Kalau yang itu ngelihatnya dari berarti dari weekly, terus kalau daily itu kalau mau masuk ngelihat angka yang putih-putih ya tadi di grafik ya Bang. Nah, ingat kalau mau masuk jangan lihat yang putih-putih. Pokoknya kenapa kita harus ngebaca semuanya biar kita tahu posisi kita, biar kita tahu Maksudnya kira-kira potensi kita. masuknya di 450 itu yang di Ya, daily ya. betul yang daily ML2-nya ini, Oh, ML2. Karena dari hitungan statistik kita, kita sampai buat hukum statistik machine learning di daily, hmm, khusus yang di daily. Jadi saham-saham yang dia geraknya itu jauh melampaui harga dari ML2, dia akan ditarik lagi ke ML2. Makanya hmm, ketika lihat nih, lihat ketika kenaikan di sini, ini kursor saya, dia akan ditarik lagi ke ML2. Ketika dia kena di ML2, sesuai dengan hukum ML2 continuity momentumnya, dia akan naik lagi kan. hmm, Nah, ketika kemarin dibanting, ketika kemarin itu lagi riweh masalah demo. Nah, ini nih, dia dibanting kan. Tapi ketika ternyata machine learning-nya itu masih ke atas ML2. Kemudian ML3-nya juga masih akumulasi. Justru kita kemarin banyak teman-teman itu ketika dibanting tiba-tiba pada ngambil, makanya itu langsung naik lagi. Karena continuity momentum itu sama kayak hukum fisika pertama, hukum Newton pertama ya. Dia itu butuh waktu untuk menghentikan energi itu. Makanya momentum itu dia kita buat bentuk linear gini. Dia akan naik terus nih. Waktu tadi juga dia sempat naik, kemudian dibanting dekat-dekat ML2 kan dia baru naik lagi gitu. Jadi kita nunggunya itu di ML2 daily di sini, di 450 ini. Ya 450 poin berapa ya, naikin lah misalkan karena uh, nggak precise, karena market itu kan nggak precise number ya, dia area gitu. Sama kayak misalkan teman-teman itu sering dengarkan ada resisten, ada support, itu kan area ya, nggak satu titik. Jadi biasanya itu pengalaman kita itu area sampai 3 tick lah, misalkan 450 berarti 455, 460, 65 gitu. Jadi kita ngambilnya di situ. Tapi teman-teman itu ngelihatnya, nah inilah enaknya juga dengan iTradex ya. Kalau misalkan saham PTSN itu dibanting lagi sampai 450 atau sampai ke 368, itu masih on track. Itu masih on track. Jadi teman-teman yang beli di 450 itu jangan terlalu worry atau panic selling nih. Aduh, gue langsung keluar aja nih gitu ya. Jangan, karena apa? Karena weekly-nya masih on track. Jadi dia retrace sampai ke nilai ML2 weekly itu masih on track gitu. Apalagi kita yang sambil kerja gitu kan. Ini masih on track terus nanti di ini. Makanya ketika saham Toba itu kita rekom dari 200, 300, 500, ketika weekly-nya itu masih naik terus sampai sekarang di 1.300 gitu ya. Makanya disitulah yang kita sebutkan itu wealth apa namanya beggar tadi, beggar's playbook atau wealth creation gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya wealth itu terjadi itu ketika kita bisa sabar atau kita bisa ngikutin selama marketnya itu masih on track gitu ya, fundamental market tadi dan fundamental emiten. Nah, fundamental emiten itu kan nggak tiap hari berubah. Fundamental emiten itu akan terkoreksi setiap 3 bulan, setiap ada laporan keuangan, atau fundamentalnya itu ketika ada makroekonomi yang lebih besar gitu kan. Misalkan nih ada sentimen terhadap industri manufaktur teknologi Indonesia, atau ada sentimen misalkan di saham, kalau tadi pertambangan emas ternyata ada sentimen lagi nih ditambah pemerintah nih kayak gitu kan. Nah, itu sentimen itu dari pengalaman kita itu bahkan dia berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita simply ngikutin dan kita sangat tenang sekali, enak sekali ngikutin market itu karena kita udah tahu langkah-langkahnya, posisi-posisinya. Jadi kita nggak worry. Ketika misalkan PTSN besok itu kita lihat, oh bilang PTSN itu dibanting sampai 10% ke 550. Oh iya, gue beli nih gitu. Karena apa? Karena kita tahu, karena dia masih akumulasi. Bandar itu akan maintain posisinya sampai dia itu udah merasa dia mau keluar. Bahkan ketika dibanting dia ke 368, gue happy banget nih. Gue akan nambah modal lagi, mau beli lagi gitu. Karena kita udah tahu. Dibanding kalau lu nggak tahu sama sekali apa yang lu beli, nggak tahu sama sekali apa yang
gimana kondisi marketnya gitu ya. Kita akan panic selling, kita akan nggak tenang gitu ya, fundamental diri jadi keganggu gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi udah enak sekali lah, dan teman-teman di sini juga udah kita persenjatain gitu ya untuk tetap on track, tetap continuous learning. Kita bantu juga di grup, kita bantu dengan tools seperti ini ya. Mindset juga kita sering sharing. Skill setnya itu akan along the way akan terbentuk juga dengan kita belajar terus, ada toolsnya. Sama kayak gini, misalkan nih dibilang sabar gitu ya, tapi kalau kita nggak ngelihat arahnya, kita kesabarannya itu jadi mengawang-awang, ya nggak? Misalkan nih, sabar aja lo di PTSN, dia akan naik. Oh iya, setuju. Karena apa? Karena memang marketnya lagi naik, navigasinya lagi naik gitu ya. Tapi kalau lagi turun, sabarnya tuh kalau kita nggak bisa lihat fundamental marketnya seperti ini, kondisi marketnya yang secara komprehensif kita nggak bisa lihat, kita sabar itu jadi nggak jelas gak sih gitu kan? Nah tapi kalau kita udah tahu gini kan kita jadi enak gitu, sabar juga kita jadi enak gitu loh. Nah ini dikasih tahu nih, ini gimana markernya gimana, kesimpulan gitu ya. Nah ini support terdekat 460, support kuat di 400 gitu ya. Tadi di sini 450, oh oke nih gitu, memang sekitar segitu karena tadi area gitu ya. Kemudian rekomendasi sesuai SOP nih dijelasin juga nih di XGPT-nya nih. Gimana nih entry buy on weakness? Karena apa buy on weakness? Karena udah terlalu jauh dari ML2-nya gitu ya. Jangan kejar harga tuh dikasih tahu di sini kan. Kesimpulannya. Nah, gitu. Jadi udah sangat enak sekali nih teman-teman ya. Enak banget. Kita udah baik teman-teman juga yang udah make testimoni juga ya. Gitu. Oke, misalkan nih kita coba sekalian kita baca toolsnya, kita exercise toolsnya, kita jawab pertanyaan teman-teman ya. Atau ada nih yang beli saham apa nih? Ada yang beli saham cuan gitu ya. Padahal saham cuan lagi di atas loh. Tapi dia pede banget beli saham cuan gitu ya. Kok bisa gitu kan? Nah ini kita cek. Sebenarnya beli saham cuan di atas itu udah nggak bijak. Udah nggak bijak dari segi 3 fundamental tadi. Kan kita harus mengevaluasi ketiga fundamental tadi, fundamental market, fundamental emiten, fundamental diri. Oke, fundamental dirinya cek gitu. Gua pede nih gitu ya, gua suka nih sama perusahaan cuan gitu ya kan. Fundamental diri cek. Oke lah gitu kan. Fundamental emiten mungkin karena dia di industri yang sama, dia udah ngikutin nih saham nih. Oke, gue beli gitu. Tapi fundamental yang satu lagi, fundamental market, dia nggak cek. Nah makanya kita bilang kurang bijak karena sayang banget modalnya. Ternyata dari fundamental marketnya, posisi navigasi dari saham cuan itu ini loh lihat nih ML2-nya nih. Ya memang ML3-nya masih oke gitu ya, masih akumulasi. Tapi dia udah garis merah, dia akumulasi udah markdown. Markdown itu artinya bandar itu udah perlahan-lahan ngejual dan kelihatan nih momentumnya itu udah mulai berakhir, udah mulai membengkok ke atas dan ML1 juga udah keluar kuning gitu ya. Jadi udah mulai selesai. Sayang banget modalnya, mungkin akan dibawa ke 1.500, 1.400 atau dia berminggu-minggu di situ kan sayang modalnya kan. Apalagi kita modal terbatas misal. Alangkah baiknya kalau kita beli yang baru mau naik tadi, misalkan MDKA atau saham-saham emas dibanding cuan gitu. Nah, ini contohnya ya. Atau saham-saham brand, misalkan brand gitu ya. Mungkin teman-teman tuh ada yang naik juga di kolom komentar ada saham brand. Nah, saham brand juga sama. Kalau mau beli, kan kita tadi kalau mau beli lihat weekly, daily. Weekly-nya sih masih oke gitu ya. Tapi daily, ingat ya, pusat data itu di daily. Daily-nya itu belum ada, dia malah ML3-nya itu malah merah-merah nih, masih distribusi. Terus momentumnya ML2-nya gitu ya, ini masih mendatar. Ya bisa di sini-sini terus dan udah naik nih. Nah, kenapa kita tampilkan juga seperti ini? Kita mau ngelihat dia naik terus nih. Nah, teman-teman itu udah targetnya sampai berapa sih di di brand gitu ya. Nah, itu bisa kalau mau ngecek sampai ke sana atau mau ngebantu tadi untuk ngelihat evaluasi fundamental emitennya itu bisa masuk tadi dibantu sama EtherX GPT-nya ya gitu ya. Tapi
ketiga itu harus kita amatin, harus kita valuasi lah gitu ya. Biar apa? Biar kita dalam apa namanya wealth creation di industri ini, di pasar modal ini gitu, kita bisa enak, bisa anteng, kita bisa sambil berkarya yang lain, atau bisa sambil jalan-jalan, atau bisa sambil berkebun, kita bisa berkembang gitu. Jadi enak kan kalau misalkan kita dapat penghasilan dari stock market, kita juga dapat penghasilan dari profesionalisme kita atau dari bisnis kita, kan enak tuh. Ya, apalagi sekarang bisnis susah ya gitu ya di Indonesia ya. Nah, kita bisa ada another source of income nih dari pasar modal. Karena for your information ya teman-teman ya, hampir 90% itu semua uang beredar itu M2 ya. M2 itu uang beredar di ekonomi itu, beredarnya itu adalah di financial market. Cuman 10% itu beredar di ekonomi real. Jadi sebenarnya financial market ini, stock market pada khususnya itu sangat menjanjikan. Kenapa Singapura itu bisa pendapatan GDP per kapita mereka itu bisa tinggi sampai $5.000 per tahun minimal gitu ya, karena mereka masuk ke stock market semua. US juga gitu. Nah, di Indonesia sangat kurang gitu kan. Nah, itu makanya kenapa kita coba teman-teman mengajak teman-teman itu untuk masuk ke pasar modal dan kita lengkapin nih biar bagus gitu ya, karena tadi sesuai sama visi kita mau nih teman-teman itu bisa mengelola dananya sendiri di bursa for better financial condition, for better family life gitu ya. Nah ini ada lagi, nah ini teman-teman kalau ini kan banyak yang nanya nih, ini saham-sahamnya boleh nanti dicoba di toolsnya, silakan. Kalau teman-teman itu mau mau coba toolsnya gitu ya, boleh nanti teman-teman itu, karena waktu kita terbatas ya, boleh nanti coba lah. Tadi kan di atas boleh cek chat paling atas, saya coba tadi spill, ada beberapa platform kita, Telegram, mau test drive juga bisa di situ gitu ya. Nah, atau kalau mau teman-teman itu mau coba yang private-nya, itu bisa ke ini ya, saya post di chat ya, saya post di chat, nanti teman-teman kalau mau bisa langsung hubungin ke ya gitu. Ya, boleh nih teman-teman, ini kan banyak yang nanya tentang ini ya, apa saham-saham. Nah, itu tadi simply kayak gitu aja caranya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ada yang nanya nih. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, kalau ada forex gold gitu ya. Nah, coba kita cek. Ini kita ada di berbagai market. Ini masih ini kan? Masih jelas ya suara saya? Masih. Masih ya. Oke, nanti kita tool set kita ini juga bisa kita pakai di market yang lain. Misalkan nih kita lihat gold tadi ya, misal. Tapi kodenya beda karena beda bot gitu nanti. Tapi sama bacanya, misalkan XAU USD gitu ya. Kita lihat nih di pasar global, untuk global emas harganya berapa, kondisi marketnya gimana. Nah ini nih. Nah ini kan sebenarnya itu ketika dia di 3.400 kemarin kelihatan kan akumulasi banget nih. Nah ini nih di weekly. Jadi sebenarnya dari sini juga kita tahu kalau market dari XAU atau emas global itu memang lagi akumulasi. Makanya kenapa dia lanjut terus, naik terus ATH nih kan, emas global kan. Lihat nih. Nah kelihatan nih, semua big money di pasar dari XAU dia akumulasi semua. Momentumnya juga ke capture nih di sini, naik terus. Nah, ini juga bisa ngebantu teman-teman yang trading di trading XAU. Ketika misalkan time frame-nya seperti ini, akumulasi, berarti biasanya kan gitu kan kalau mau trading kita kan. Saya juga dulu tuh trading juga. Cuman menurut aku karena udah ada tools ini, simply ngikutin juga, udah ngikutin aja gitu lebih enak. Nah, tapi buat teman-teman yang mau trading dari sini kan kelihatan. Kalau misalkan time frame gedenya itu akumulasi seperti ini gitu ya, semua cek machine learning-nya di semua time frame,
Berarti ketika ada bantingan di time frame kecil itu kita buy berlapis gitu ya dengan lot-lot kecil gitu kan ya. Kemudian nanti dia akan terus naik gitu. Nah, kita bisa ngelihat juga posisi-posisi best entry-nya di ML2 gitu. Jangan pula lu nge-HK di 3564 gitu kan. Nah, kemudian juga kita ngelihat bisa time frame kecil juga di sini. Nah, itu enak tuh. Ya, itu jadi bisa panduan teman-teman yang trading. Misalkan nih Bitcoin, gimana sih Bitcoin nih? Gimana ya gitu kan? Kita bisa ngelihat Bitcoin gitu ya. Banyak yang bilang beli ya dia dari 65 ya enak aja dia bilang beli. Nah, gue baru mau beli gimana ya gitu ya. Nah, kita cek dong gitu kan. Nah, ternyata dia di weekly-nya itu belum masih akumulasi, belum merah nih, belum hijau. Di weekly, di daily juga baru mau akumulasi nih, baru satu bar nih, masih kecil dan ML2-nya juga belum ke atas. Oh, berarti gue di 108, 110 atau gue lihat time frame kecilnya, berarti gue ketika ada bantingan-bantingan di BTC di 110, gue baru entry lagi gitu ya. Nah, jadi kita semakin bijak gitu loh. Jadi kita udah semakin enak, semakin pinter, semakin bijak di market itu. Dan kita juga bisa ngelihat posisi kita. Dan kita bisa mengevaluasi diri semakin lebih enak lagi. Dan ketika ada bantingan, kita udah tahu, oh ya memang ternyata Bitcoin itu akan dibanting lagi sampai ke 108, 109 ribu berdasarkan statistik machine learning dari tools ini gitu loh. Jadi kita semakin bijak gitu kan, semakin enak gitu ya enggak? Gitu ya. Misalkan saham luar, misalkan kita mau beli Meta misal. Saham US juga bisa gitu ya. Misalkan forex juga bisa kalau mau teman-teman yang suka forex gitu ya. Misalkan mau beli saham Meta nih gitu ya. Nah, sama. Tunggu dulu dong berarti. Kenapa? Karena di weekly juga belum, kemudian di daily juga belum, nunggu gitu. Karena apa? Karena dana kita tuh sedikit. Kita nggak bisa beli banyak gitu. Kalau kita mau dana kita banyak ya kita enak gitu. Tapi ketika kita punya dana sedikit kita mau optimasi dong ya nggak. Nah, sama juga misalkan kalau mau beli Meta misal berarti di 730 nih base entry-nya. Ketika ada bantingan dari 736 ke 730 ya gue masuk gitu kan. Nah, kita kan jadi lebih enak kan. Sama juga tadi di BBCA gitu, jangan beli dulu. Kenapa? Karena nanti lama-lama di situ mending gue depositokan dulu atau gue beli saham yang lain dulu gitu kan. Nah, itu kan jauh lebih enak tuh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Polanya seperti apa? Nah, ini teman-teman jangan lupa kalau misalkan mau mengeksplor lagi toolsnya tadi di atas, paling atas boleh dinaik lagi ininya di chatnya itu. Boleh ngikutin di situ ya gitu ya karena kita apa waktu kita terbatas harusnya 1 jam ini sudah 1,5 jam kalau nggak ada lagi pertanyaan nanti boleh kita balik lagi nanti diskusi di grup gitu ya kalau teman-teman mau mendalaminya gitu ya atau boleh nanti catat nomornya dari Om Rizky boleh post nggak nomornya kalau mau tahu boleh di post nomornya nggak Om? Siapa tahu teman-teman mau langsung bisa dicatat nih nomor Om Rizky. Om Rizky akan bantu teman-teman nanti untuk test drive toolsnya kalau teman-teman mau gitu ya. Atau kalau mau ngikutin boleh nanti ke grup yang tadi. Nah ini ada pertanyaan money management. Nah money management yang tadi yang pertama money management itu adalah diversifikasi itu. Karena kita di sini itu adalah ingat tadi saya jelasin kita penuh resiko gitu ya. Jadi cara utama pertama dan very simple untuk money management itu adalah diversifikasi dan diversifikasi merata. Hitung dulu modalnya mau masuk ke pasar modal berapa. Misalkan 10 juta berarti 5 sampai 10 saham tadi kan atau ya 5 sampai 10 saham, lu pilihlah antara 5 atau 8 atau 10 gitu. Katakanlah 5, berarti 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi sekali entry, misalkan nih mau beli tadi, misalkan mau beli saham apa tadi, saham MDKA misal, atau
yang lain gitu ya. Ya udah beli 2 juta. Belinya di mana? Di ML2-nya tadi. Atau teman-teman kalau saya sih biasanya bagi 2 kali beli, 2 kali masuk. Misalkan teman-teman itu tadi 2 juta ya. 2 juta sekali masuk bagi 2 sejuta sejuta. Atau kalau nggak mau ribet udah langsung beli aja 2 juta sekali. Tapi belinya itu adalah di ML2-nya tadi. Antri aja di situ gitu. Ya kan? Udah tinggal beli gitu aja money management ya. Kemudian kita ngikutin. Kita ngikutin ini ya. Jadi kita ngikutin tiap hari nih. Jadi kita ngikutin tiap hari. Karena udah seenak itu kan dengan pakai toolsnya. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman tuh nggak bisa ngikutin. Jadi kita ngikutin sampai dia naik terus gitu. Makanya kita dapat yang beggar-beggar gitu ya, sama kayak Toba misal gitu ya, Toba. Jadi kita ngikutin terus. Kalau kita nggak cuma keluar masuk, ya itu berarti teman-teman dari awal itu memang fundamental dirinya itu udah ditanya bahwa mau trading. Kalau mau memang untuk wealth creation atau untuk swing atau invest, ya udah kita simpel ngikutin. Lihat nih, kalau misalkan Toba dari 200-an sampai 400-an sampai sekarang itu masih hold gitu kan. Ya udah kita hold terus gitu sampai nanti dia itu bengkok lagi semuanya. Baru kita keluar, kita ambil lagi yang lain. Nah, kayak Toba ini udah 6 kali beggar gitu ya. Nah, itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Money management itu sebenarnya itu tidak terlalu susah gitu ya. Money management itu kacau itu ketika kita itu yang 3 fundamental tadi itu tidak kita evaluasi, tidak kita tanya, termasuk juga fundamental diri tadi, gitu ya. Banyak orang yang bilang money management itu susah, nggak susah. Susahnya itu adalah emosinya. Orang itu banyak itu tadi ada FOMO, ada fear, panic selling segala macam. Karena apa? Karena tidak tahu fundamental 2 yang tadi. Mereka cuma beli-beli aja ketika bilangnya, oh ESG bulan September itu akan dibanting lagi gitu kan. Dia akan langsung terpengaruh tuh. Kenapa? Karena dia tidak mempengaruhi ketiga fundamental tadi. Ya, ketika kita 3 fundamental tadi itu udah benar, money management itu akan semakin bagus. Karena money management itu ya simply kita budgeting aja, simply kita bagi-bagi uang aja gitu loh. Apalagi buat kita retail itu yang dananya itu belum di atas 100 miliar, itu harusnya money managementnya nggak terlalu susah. Gitu. Money management itu akan susah ketika modal lu tuh udah di atas 100 miliar lah, itu baru agak susah money management. Itu pun nggak susah-susah amat kalau kita bermain juga, atau kita juga masuk juga ke US market atau ke market yang lain gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita boleh nanti lanjut lagi diskusinya boleh dicatat itu nomor dari Mas Rizky kalau mau diskusi atau mau coba toolsnya atau mau coba ngikutin dulu boleh di atas tadi chat kita ada YouTube di sana, ada test drive juga di sana gitu ya dan boleh nanti gabung lagi di masterclass berikutnya kita masterclass itu setiap sebulan sekali ya. Tapi kalau teman-teman itu tiap hari kita juga ada di grup gitu ya. Oke gitu. Nah ini nih kayak Om Jos nih kebawa mental scalping. Nah gitu. Mental scalping itu susah nge-hold. Iya tapi biasanya gini loh. Hati-hati sama mental scalping ya. Jadi berarti harus harus berlatih. Kalau misalkan memang tujuannya di market itu untuk scalping, ya silahkan gitu ya. Tapi kalau tujuannya di market misalkan nih kita akan nanya nih ada 5 layer why gitu ya. Kenapa sih mau scalping gitu ya? Biar dapat cuan lebih cepat. Nah, gitu ya. Kemudian kenapa kita tanya lagi ke diri kita, kenapa mau dapat cuan cepat? Oh, biar modal gue bisa berlipat cepat. Kenapa lu pengen modal berlipat cepat? Ya gue pengen modal gede. Kenapa lu mau modal gede? Gitu ya. Ditanya terus tuh. Ketika ditanya itu ya gue pengen kaya. Nah, gitu kan. Tapi ternyata setelah dikulitin lagi alasan-alasan itu, tujuannya itu adalah wealth creation juga gitu loh. Nah, wealth creation itu banyak cara. Di market sendiri itu banyak cara. Ada scalping, ada swinger, ada invest. Nah, itu ditanya lagi tuh. Di exercise ke diri sendiri. Kalau ternyata emang tujuannya itu adalah wealth creation,
ya yang tadi kita udah kasih jalannya. Sebenarnya wealth creation yang paling bagus itu adalah buy and hold sesuai sama kondisi market, sesuai sama fundamental market. Kenapa kita di Toba itu bisa sampai 6 kali beggar, di FUTR kita udah mau road to 4 kali beggar, di data kita udah 4 kali beggar. Nah kayak gitu-gitu kan. Nah kita kalau udah beggar gitu, kita udah nggak ngapa-ngapain lagi, modal kita akan bertumbuh terus. Nah itu tuh, jadi ditanyain tuh ke teman-teman gitu ya. Kecuali kalau scalping itu memang gue suka scalping, entah kenapa hidup gue bahagia aja scalping. Nah kalau itu memang berarti tujuannya untuk scalping, ya let's go ahead. Ya silahkanlah dengan jalanmu itu gitu ya. Tapi jangan sampai teman-teman itu tidak meng-exercise fundamental diri sendiri dengan yang tadi ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada itu, kalau teman-teman yang mau tanya tentang tadi lebih teknikal lagi, kemudian mau mendalami lagi iterate-nya, mau studi case di berbagai saham ataupun tadi saham ini saham itu gitu ya, boleh teman-teman itu tadi ya masuk ke yang tadi kita post di situ. Oke teman-teman, demikian dulu ya masterclass wealth creation kita di financial market kali ini. Semoga teman-teman juga terinspirasi, semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu malam ini yang bisa teman-teman praktekkan ya. Bahwasanya wealth creation di pasar modal itu adalah salah satu cara yang semua orang itu bisa capai. Kalau melalui bisnis itu agak susah, butuh modal gede, butuh akumen bisnis yang harus dipelajarin lagi gitu ya. Tapi kalau di pasar modal itu udah bisa lebih gampang, dan kita juga udah ngebantu teman-teman dengan toolset. Kita ada iterate-XGPT, asisten kita, intelligent market assistant gitu ya. Kemudian ada iterate-X, ada macam-macam. Kita juga sediakan community-nya gitu ya, udah semakin enak. Jadi dari pengalaman kita ketika teman yang baru banget di pasar modal itu 1-3 bulan dia udah menguasain pasar modal dan pasar finansial yang lain gitu ya. Kalau benar-benar ngikutin dan belajar, sering nanya, sering diskusi gitu ya. Karena ini again ini tools ya. Sama kayak misalkan yang namanya tools gitu, kalau kita nggak belajar ya kita gimana kita bisa bagus pakai toolsnya. Tapi very worth it gitu ya, 3 bulan aja lu udah bisa mempelajari, udah bisa langsung istilahnya tuh jalan singkat lah gitu ya, udah bisa menguasain ilmu yang bisa dipakai sampai kakek nenek, sampai fisik lo itu udah lemah gitu ya, lu bisa menghasilkan uang dari pasar modal hanya dengan ilmu ini gitu. Makanya kita juga semangat untuk ngebantu teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk coba belajar dan masuk ke industri ini gitu, karena paling enak, paling gampang, paling memungkinkan untuk kita retail ini untuk wealth creation dengan cepat itu ya dengan pasar modal gitu ya. Kalau bisnis kayak yang tadi atau dari profesional itu butuh bertahun-tahun. Di pasar modal juga sebenarnya butuh bertahun-tahun, tapi sangat bagus kalau kita ada dari pasar modal, ada dari bisnis, ada dari profesional. Oke teman-teman ya, begitu ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa di ini. Kalau belum ikut ini, Om sering-sering nanya meski belum ikut langganannya, bisa di grup yang tadi, grup yang di atas gitu ya. Dicatat dulu ininya WA dari Mas Rizky, nanti bisa di sana nanti kalau mau nanti diarahin lah gitu. Kalau mau join member juga atau kalau mau kita bantu gitu, nanti langsung dicatat dulu ininya. WA dari Om Rizky tadi ada di atas di sini ya. Mana tadi? Ada ini. Oke teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Nanti kita sediakan beberapa platform untuk kita diskusi dan berinteraksi. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Salam sukses, Jos Gandos. Bye-bye.